Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Ini kita diskusi tentang Mak Comblang ya, dalam koalisi partai politik ya. Nah, secara konseptual Mak Comblang ini apa sih, Bro? Nah, Mak Comblang mungkin secara konseptual itu matchmaker. Kalau dalam bahasa Inggris memang artinya itu cukup bagus, menjodohkan sesuatu yang memang cocok gitu. Ya, sesuatu yang pas, sesuatu yang equal, sesuatu yang memang sama-sama saling melengkapi, sama membutuhkan gitu. Bukan jodoh yang dipaksakan gitu. ya. Artinya matchmaker itu sesuatu yang positif gitu. Artinya sebenarnya gitu. Cuman ketika kita masuk dalam ranah bahasa Indonesia, Mak Comblang sesuatu yang sisi lain positif, tapi sisi lain juga negatif. Nah, dalam politik ini kita maknai juga sesuatu yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, positifnya Pak Comblang ini bahasa saya itu kalau dalam matchmaker dalam politik, yakni bagaimana para capres dan cawapres ini dijodohkan oleh ketua-ketua partai mereka masing-masing gitu. Atau mungkin bisa jadi ketua partai itu menjodohkan dirinya sendiri terhadap pasangan yang lain. Ya. Nah, dalam istilah Mak Comblang saya itu sebenarnya ya bisa jadi saya artikan positif juga kalau memang dasar-dasar penjodohan itu tidak hanya penjodohan yang sifatnya pragmatis gitu. Karena dalam posisi kalau Mak Comblang ini hanya sekedar jangka pendek, karena itu ternyata itu sangat rapuh nanti ketika membangun sebuah koalisi pemerintahan. Kalau kita dasarnya 3 ya Mak Comblang itu, atau bahasanya mungkin kalau koalisi terlalu besar lah bahasanya Mak Comblang gitu. Jadi 3 dasarnya 3. 1 bagaimana tujuannya 3, yakni 1 untuk pemenangan pemilu election gitu. Yang kedua untuk membentuk sebuah pemerintahan. Nah, yang ketiga ini untuk sama-sama membangun koalisi formulasi kebijakan yang sama. Artinya apa? Artinya ketika memakcomblangkan capres satu dengan yang lain harus sama visinya dalam 3 hal tersebut. 1, visi dalam pemenangan pemilu itu apa? Isu kampanye itu apa yang ingin sama-sama dibangun gitu. Apakah isunya itu hanya pragmatis kemenangan? Kalau pragmatis kemenangan tentu saja semua partai yang besar akan berkoalisi dengan yang partai yang besar, hukumnya seperti itu. Cuma nampaknya partai besar susah bersatu dengan yang lain, karena apa? Gajah ketemu gajah nggak mungkin bisa bersatu, karena gajah ketemu gajah pasti akan membuat kandang yang berbeda. Kalau satu kandang dia akan pasti bertarung. Nah, tapi pertarungan kita dimaknai bahwa ini bagian dari demokrasi yang positif gitu. Jangan sampai kemudian election ini menjadi sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Karena apa? Ketika nanti Mak Comblangnya itu sifatnya hanya pemenangan di 2004, padahal pemerintahannya itu pasca 2004, 2095 tahun itu koalisinya rapuh, ya pemerintahannya tidak stabil maksud saya, ataupun terjadi divided government karena tidak bisa membangun koalisi yang bagus. Nah, mungkin pikir jangka panjang salah satunya itu, di samping jangka pendeknya tadi untuk pemenangan pemilu, tapi juga untuk menentukan pemerintahan. Nah, kemudian setelah pemerintahan terbentuk, tentu saja tugas-tugas partai politik itu membentuk formulasi kebijakan yang bisa mereka sampaikan melalui wakil-wakilnya di legislatif gitu, baik yang daerah maupun nasional. Nah, artinya apa? Artinya ketika formulasi kebijakan tentu saja harus berangkat dari platform politik yang sama, mungkin nggak terlalu sama amat gitu, tapi platform politik mereka harus sama. Kalau ideologi mungkin samar-samar gitu, kita nggak tahu, tapi kalau platform itu harus jelas, platform politiknya itu berangkat dari mana. Partai politik yang punya platform politik yang sama gitu, tentu saja akan lebih mudah berkoalisi dengan partai yang beda platform politik gitu. Nah, artinya apa? Artinya juga pertimbangan jangka pendek tadi pemenangan, jangka panjang pemerintahan, tapi juga ada penyamaan platform politik. Kalau 3-tiganya ini bisa terjadi dalam proses Mak Comblang itu, matching ini, kemungkinan ya bagus, artinya pemilu 2004 nanti menghasilkan pemerintahan yang bagus dan kebijakan yang bagus. Logikanya seperti itu. Ya. Cuma nampaknya itu tadi,
gitu tadi. Karena yang main dalam pemilu kita tidak hanya partai politik, ternyata banyak juga relawan-relawan yang juga ikut dalam di situ, sehingga mereka juga seolah-olah memiliki porsi yang sama ketika nanti terjadi koalisi di pemerintahan gitu. Nah, partai-partai politik tentu saja hari ini harus meliding, jangan sampai ini terkesan seolah-olah istilahnya dalam Pilpres 2024 ini jangan sampai kemudian partai politik nggak meliding. Karena apa? Tujuan partai politik meliding kampanye ini tujuannya di samping hanya memenangkan, formasi pemerintahan itu jelas dia yang akan punya kewenangan otoritas untuk pembentukan pemerintahan dan menjaga pemerintahan tetap stabil. Lalu yang ketiga juga untuk menghasilkan formulasi kebijakan publik yang bagus. Nah itu jadi memang boleh Mak Comblang itu boleh, tapi dengan syarat 3 hal tersebut. Kita lihat apakah partai-partai kita juga akan mendasarkan itu gitu, atau hanya sekedar mengejar presidensial threshold yang 20% yang itu gitu. Ya, okay. Ataukah ini ingin membangun sebuah formasi politik baru gitu. Misalnya menghindari semacam polarisasi di masyarakat. Nah, itu menjadi hal yang kemudian bisa jadi pertimbangan-pertimbangan muncul koalisi Indonesia Bersatu, atau muncul istilahnya semut merah yang antara PKS dengan PKB gitu. Nah, artinya kalau memang koalisi-koalisi itu salah satunya juga sampai di level bagaimana membangun masyarakat yang lebih arahnya ke citizenship, itu bagus gitu. Karena yang namanya proses pemilu, paling salah satu nilai yang harus ditekankan adalah edukasi politik. Nah, koalisi juga harus mengandung edukasi politik. Nah, edukasi politik pertama ya ini membangun citizenship. Bagaimana voters atau pemilih ini pasca pemilu dia harus benar-benar jangan sampai menjadi voters lagi. Kalau voters menjadi partisanship, kemudian ya terbelah masyarakat itu. Harusnya setelah partisanship voters, habis itu citizenship. Ini yang harus dibentuk, citizenship ini, karena bangun sebuah pemerintahan yang bagus harus berbentuk citizenship. Citizenship adalah aktor ataupun sebuah entitas di luar negara yang concern terhadap permasalahan publik. Ya. Nah ini penting dibangun gitu, jangan sampai kemudian pasca pemilu justru terjadi partisanship kembali. Nah ini mengganggu citizenship sehingga terjadi pemerintahan divided government atau pemerintahan yang terbelah, kemudian divided society. Nah ini yang mungkin perlu diantisipasi dalam koalisi tersebut sehingga pemikirannya jangka panjang gitu. Mungkin itu Bang. Oke Bro, ini pertanyaan yang barangkali juga sangat penting ya terkait dengan format koalisi ya. Kita melihat bahwa sudah ada 2 koalisi yang terbentuk ya. Yang pertama itu adalah koalisi KIB yang di sana ada Golkar, P3 dengan PAN ya. Kemudian ada koalisi semut merah yang terdiri dari PKB dengan PKS. Kalau ini menurut saya ini seperti lucu-lucuan karena mereka belum memenuhi presidensial threshold, baru mencapai 18% suara ya. Sementara yang belum punya koalisi itu ya kayak Nasdem, kemudian Demokrat, kemudian PDI Perjuangan sama Gerindra ya. Yang ini kayaknya masih membuka biro perjodohan, kira-kira begitu. Yeah. Nah, bagaimana menurut analisis Bro ya terkait dengan format koalisi ini? Apakah format koalisi ini sudah mempertimbangkan kepentingan election, kemudian kepentingan pembentukan pemerintahan sampai dengan nanti pada formasi kebijakan di pemerintahan? Oke, nah ada hal yang menarik, cuman ini menjadi semacam teka-teki publik ya soal koalisi Indonesia Bersatu, PAN, PPP sama Golkar sekaligus
istilahnya satu lagi yang koalisi semut merah antara PKB dengan PKS. Mungkin yang pertama KIB ini. Nah, pembentukan KIB itu sebenarnya kita tidak tahu apakah ini sudah menjadi harga mati, koalisi harga mati buat saya, atau ini pancingan gitu untuk mancing ikan yang lebih besar agar masuk dalam perangkap mereka. Nah, saya pikir ini hanya sebagai sebuah pancingan aja, Bang. Sebagai sebuah wadah aja, nanti siapa yang akan istilahnya mereka juga akan, koalisi ini sebenarnya terbentuk untuk menciptakan permainan baru, karena permainan baru mereka nggak akan bisa dibuat tanpa mereka harus berkoalisi walaupun belum memenuhi presidensial threshold. Rule of the game mereka pengen main gitu. Kalau kamu pengen, istilahnya mereka sudah memposisikan diri dengan posisi masing-masing. Nah, ikan-ikan besar itu mau kemana dia? Gitu. Mau ke kolam yang mana itu? Mau ke kolamnya KIB atau kolamnya semut merah? Nah, ini soal permainan rule of the game aja, Bang. Karena mereka mikir pastinya, karena kalau partai besar nggak digoda, nggak mungkin dia nggak tergoda. Nah ini, Bang, ini kan permainan saling menggoda aja ini sebenarnya kalau saya lihat. Ini masalahnya ikan besarnya ini siapa ini? Jangan-jangan ini kan tokoh-tokoh partai ya, ketua umum partai semua ya. Apa karena mereka dalam survei itu nggak punya popularitas, sehingga ada anggapan bahwa mereka itu adalah ikan kecil, jadi mereka mau menarik ikan besar gitu untuk masuk ke dalam koalisi. Nah, ikan besarnya itu siapa? Nah, kita lihat di beberapa partai yang belum masuk dalam koalisi, misalnya PDIP jelas punya dua calon ya, satu Ganjar Pranowo yang dia mungkin sudah survei populasinya tertinggi ya, lalu sama Puan Maharani yang jelas dia juga sangat punya kartu untuk naik menjadi Indonesia Satu, sangat punya kartu gitu. Berpotensi. Nah, tapi kan calon, potensial calon itu sangat kuat. Sisi lain Gerindra punya Prabowo juga hasil surveinya juga istilahnya itu tinggi juga. Dia juga mungkin nanti dulu saya nggak akan mudah tergoda juga. Saya akan lihat bagaimana itu terjadi. Lalu yang ketiga Nasdem. Nah, Nasdem istilahnya walaupun mungkin ini masih belum dinyatakan secara resmi, jelas Nasdem punya Anies gitu bahasanya. Mereka masing-masing sudah punya jagoan yang punya rate tinggi calon popularitas gitu loh. Tiga partai ini, sehingga nggak mungkin mereka sudah punya calon ini akan kemudian memutuskan siapa bergabung ke siapa gitu. Ini saling permainan, siapa yang akan memainkan peran permainan memilih jodoh ini dengan daya tawar masing-masing. Satu punya daya tawar presidensial threshold, mengantongi mungkin walaupun belum sampai 20%, tapi dia sudah mengantongi 18% gitu. Artinya 80% suara itu atau sekitar 80-50% suara itu sudah dikantongi oleh para koalisi ini. Daya tawarnya itu, Bang.